Sebelum saya mengawali khotbah ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Tidak harus mengangkat tangan untuk menjawabnya. Tapi kalau ada yang berani dan tidak malu, why not? Ya. Saya mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Siapa di antara Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang hadir di sini, masuk remaja tentunya, yang belum terlibat di dalam pelayanan atau merasa belum terlibat di dalam pelayanan? Ada? Tidak harus angkat tangan. Tapi kalau berani dan tidak malu, silahkan. Ya. Pertanyaan berikut. Siapa di antara saudara yang belum atau tidak atau merasa tidak melayani karena merasa tidak mampu, merasa miskin, merasa minder, merasa malu, takut, bahkan merasa bodoh? Tidak usah angkat tangan, tapi kalau berani dan tidak malu, why not? Pertanyaan yang sebaliknya sekarang. Siapa di antara Bapak Ibu dan saudara sekalian yang aktif, rajin, sampai sekarang melayani Tuhan dengan setia, tapi toh sempat jenuh? Kadang-kadang merasa frustrasi dan mengeluh. Kok selalu aku? Sampai waktuku habis. Capek aku. Dan hampir saja give up. Apa ada yang seperti itu? Kalau ada, tidak harus angkat tangan. Tapi kalau berani dan tidak malu, why not? Nah, firman Tuhan ini saya tujukan kepada orang-orang itu. Dengan tema mendaya gunakan talenta. Mari kita membaca 2 Timotius pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8. 2 Timotius pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbagai orang mendengar firman Allah, merenungkan, dan tentunya yang melakukannya. Amin. Mengapa saya mengajukan pertanyaan itu? Firman Tuhan itu ditujukan pada Timotius, dia hamba Tuhan yang muda. Dan kalau kita bandingkan ayat ini, juga dalam 1 Timotius pasal 4 yang lalu kita pernah baca, Timotius ini hamba Tuhan yang muda dan dia sempat minder. Berapa kali dikatakan jangan engkau dipandang rendah. Artinya dia merasa minder. Dikatakan di sini jangan malu, jangan engkau takut. Nah, Timotius ini hamba Tuhan yang muda dan dia ditempatkan di kota Efesus. Dan kita tahu kota Efesus jemaatnya pandai-pandai, saudara. Banyak orang-orang filsuf yang bertobat menjadi anggota jemaat di sini. Sedangkan Timotius ini masih muda. Dan firman Tuhan yang kita baca adalah nasihat Paulus kepada Timotius. Hambatan orang mengapa minder dan tidak terlibat di dalam pelayanan adalah merasa aku tidak bisa apa-apa. Aku tidak punya talenta. Aku merasa miskin, aku merasa bodoh, aku tidak seperti orang lain. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin jelaskan dulu apa sih bedanya talenta, karunia, bakat, saudara. Talenta dalam bahasa Yunani talanton adalah ukuran uang terbesar pada saat itu. Jadi kalau di Amerika ini dolar, lalu yang terbesar berapa lembar bil itu? 100? 100? Ya. Jadi talanton itulah satu lembar uang terbesar, kelipatan terbesar. Jadi walaupun satu talenta cukup besar artinya.
itu talenta. Dan mengapa disebut talenta dikaitkan dengan uang? Karena kalau kita membaca dalam Matius 25, Yesus menggambarkan talenta ini menggambarkan potensi seseorang. Dikatakan kalau talenta ini tidak segera dilibatkan, ya, digunakan, maka dia akan tetap bahkan menyusut nilainya. Sebaliknya akan diambil orang yang takut dan malu ini, talentanya diberikan kepada mereka yang sudah lebih sukses, saudara. Nah, talenta yang dimaksudkan Yesus di sini adalah suatu potensi. Maka di dalamnya termasuk bakat, termasuk karunia. Nah, sekarang apa bedanya bakat dan karunia? Kalau bakat itu potensi yang dibawa sejak lahir. Bakat menyanyi, ya, bakat melukis, bakat teknis dan sebagainya. Meskipun itu pun para pakar pendidikan mengatakan tidak mutlak. Banyak orang mengatakan jelas karena bapak ibunya artis, penyanyi, anaknya jadi penyanyi. Pakar ini mengatakan tidak. Itu tidak otomatis keturunan, tetapi karena lingkungan, kebiasaan. Itu bakat. Sedangkan karunia, dan lebih spesifik dalam 1 Korintus 12 disebut karunia roh, adalah pemberian Allah. Dan yang namanya karunia ini kadang-kadang bisa diberikan secara spontan yang membuat orang diri sendiri heran. Kok saya bisa begini? Begitu. Itu karunia. Namun semuanya itu dalam khotbah ini dirangkum menjadi satu sebagai suatu potensi yang disebut talenta. Disebut talenta. Ada satu lagi yang kita tidak boleh lupakan, talenta yang nampaknya abstrak. Tapi tanpa ada yang satu ini, semuanya tidak akan jadi. Ayo, siapa yang tahu? Bukan uang, bukan bakat musik dan sebagainya. Ada satu talenta yang seringkali kita lupakan, yaitu waktu. Waktu termasuk potensi, termasuk kesempatan. Lalu apa arti kehidupan? Kehidupan secara matematika adalah penjumlahan daripada ruang plus unsur plus waktu. Hasilnya kehidupan. Coba ambil salah satu, mati kita. Saya ulangi secara matematis, kehidupan adalah ruang plus unsur plus waktu. Katakanlah ini misalnya ruang makan. Ada makanan bergizi, itu unsurnya. Tetapi tidak diberi waktu untuk makan. Sampai berapa lama? Ya, tidak diberi waktu untuk makan. Mati enggak? Mati, saudara. Betapa pentingnya waktu ini dalam kehidupan. Nah, seringkali kita lupakan, aku tidak punya apa-apa. Tapi sebetulnya minimal kamu punya waktu, itu talentamu. Dan semua kita diberi jatah sama, 24 jam. Kadang-kadang ada orang lain yang iri hati, kok kamu bisa ya? Sudah sibuknya gitu masih bisa melayani Tuhan. Aduh, waktu saya ini kurang. Seringkali kita mengeluh begitu. Nah, kalau Bapak Pendeta tanya, mengapa kamu belum terlibat dalam pelayanan? Tidak ada waktu, Pak Pendeta. Maaf, saya akan segera koreksi, jawab itu tidak tepat. Karena menurut matematika tadi, kalau saudara mengatakan tidak ada waktu, itu artinya saudara sudah mati. Jadi berarti malah nggak bisa ngomong. Nggak bisa jawab. Yang benar adalah, maaf Pak Pendeta, saya akhir-akhir ini sibuk. Jangan mengatakan tidak ada waktu. Yang lebih bijaksana jawabnya begini, Pak Pendeta, saya belum bisa membagi waktu. Saya belum pandai membagi waktu. Lebih jujur lagi, Pak Pendeta, saya memang tidak mau membagi waktu untuk gereja. Itu lebih jujur. Karena apa saudara? Waktu dan kesempatan itu selalu ada, selalu eksis. Angka 1 itu dibagi berapa saja tidak akan habis. Percaya? Coba 1 dibagi 10. Masih ada enggak satunya? 0,1. Dibagi 10, masih ada enggak satunya? 0,01. Dibagi 100, masih ada. 0,01. Bagi 1000 dan seterusnya. Sehingga waktu itu sebetulnya tinggal membagi. Orang lain lebih pandai lagi mengalihkan. Mengalihkan artinya apa?
sambil mengerjakan sesuatu, dia bisa berbuat sesuatu yang lain, melipat gandakan. Saudara, jangan lupa bahwa talenta termasuk waktu di dalamnya, ya. Nah, apa kata Alkitab tentang karunia dan talenta ini? Saya ingin sampaikan kesimpulan dahulu sejak awal. Menurut 1 Korintus 7 ayat 7, nanti bisa dibaca di rumah, setiap orang Kristen punya talenta. Minimal waktu tadi, setuju? Jadi saudara tidak bisa mungkir, aku tidak punya apa-apa. Bahkan kamu tidak punya apa-apa pun masih punya harga diri, betul? Itu sebabnya bisa tersinggung. Bapak jangan menghina saya ya, meskipun saya tidak punya apa-apa, saya masih punya harga diri, Pak. Gitu, saudara ya. Masih minimal satu karunia. Kemudian yang kedua, apa kata Alkitab? Kita tidak perlu iri hati dengan orang lain. Sebaliknya, kita jangan memaksa orang lain jadi seperti saya. Kalau kita membaca 1 Korintus 7 ayat 7 ini bagus. Ilustrasinya adalah kesaksian Rasul Paulus sendiri. Dikatakan konteksnya tentang pernikahan. Kita tahu Rasul Paulus tidak menikah, dan demi misi Injil ini dia kerja sendiri, dia rela mengorbankan waktunya, hartanya, bahkan hidup selibat untuk Injil. Sehingga Rasul Paulus pernah berkata dalam ayat ini, alangkah baiknya kalau semua orang jadi seperti aku. Itu artinya apa? Kalau perlu nggak kawin, kalau perlu bisnis dan uangnya untuk misi. Luar biasa. Tapi yang menarik dalam ayat 7 itu Rasul Paulus segera mengatakan, namun demikian setiap orang mempunyai karunia-nya masing-masing. Jadi nggak bisa dipaksakan. Kamu kok enggak seperti saya toh? Saya bisa, kamu harus bisa, saudara. Ini satu kesalahan menurut ayat ini. Apa kata Alkitab selanjutnya? Masing-masing kita adalah khas, khusus, unik, spesifik, spesial, dan istimewa di hadapan Allah. Kalau kita membaca Mazmur 8, oh Allah itu menciptakan setiap manusia yang berdosa ini unik dan istimewa, bahkan hebat kalau dibandingkan semesta alam ini. Allah mengindahkan kita sehingga mau mati untuk kita. Artinya apa? Masing-masing kita khas, khusus, unik, artinya tidak bisa digantikan orang lain. Spesifik, spesial, dan istimewa. Katakan pada dirimu, aku istimewa. Say it to yourself, aku istimewa di hadapan Allah. Aku khusus, aku unik, aku istimewa. Tidak bisa persis digantikan orang lain. Saudara juga jangan memaksakan orang lain jadi seperti dirimu. Rasul Paulus pun sadar, alangkah baiknya kalau orang selain seperti aku, tapi masing-masing karunia diberikan kepada masing-masing orang. Selanjutnya apa kata Alkitab? Ada banyak karunia. Dalam 1 Korintus 12, gereja digambarkan sebagai tubuh Kristus. Ada banyak karunia, ada banyak bedanya, ada banyak macamnya, tapi semuanya itu sinkron untuk kepentingan bersama. Dan kalau kita membaca ada berapa banyak karunia, misalnya nanti di rumah dibaca, buat daftar, Roma 12, 1 Korintus 12, Efesus 4, 1 Petrus 4, saudara membuat daftar ada berapa karunia di situ. Banyak ternyata. Belum ditambah dengan yang tadi, yang spontan, yang bakat, potensi ini, potensi itu. Puluhan ternyata karunia itu. Nah mungkin saudara jadi bingung. Nah justru banyak itu Pak, saya tidak ngerti saya ini yang mana begitu. Tidak usah bingung. Coba kita membaca 1 Petrus 4 ayat 11. 1 Petrus 4 ayat 11 dikatakan di sini, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yang saya ingin garis bawahi dalam ayat ini adalah bahwa karunia yang jumlahnya puluhan tadi dapat disimpulkan oleh Petrus cuma dua. Yaitu karunia bicara dan karunia pelayanan praktis.
Karunia bicara termasuk apa? Singing, preaching, counseling, ya. Bernubuat, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, bersaksi, berkhotbah, menasihati orang, mengajar sekolah minggu, menyanyi, jadi worship leader. Ini karunia bicara. Termasuk yang sedang saya kerjakan saat ini. Tetapi dikatakan Petrus, ada karunia yang lain, yaitu karunia pelayanan praktis yang disebut service. Dan kata service inilah yang sekarang diadopsi oleh dunia bisnis, saudara. Saudara, di dalam bengkel disebut service, betul? After service dan sebagainya. Orang seringkali berkomentar, mengapa saya senang di restoran ini? Oh, menunya bukan saja enak dan murah, tapi service-nya itu loh, betul? Service-nya itu. Service itu artinya pelayanan, dan itu justru dari kata servant, hamba. Dan itu sebetulnya istilah Alkitab. Dipakai oleh dunia bisnis supaya apa? Maju bisnisnya. Nah, kalau gereja ingin maju, service ini harus kita tingkatkan. Dan service ini tidak terbatas. Semua orang kalau tidak punya karunia bicara, dia pasti punya karunia service, karunia pelayanan praktis. Apa itu misalnya? Ngatur kursi. Tadi begitu datang di belakang kursi belum ditata, Markus langsung gembor, yuk bantu yuk. Siapa yang bisa bantu ngatur kursi? Ada orang lain, tapi mengapa Markus yang lihat itu gitu? Mungkin karena gede badannya. Saudara, itu suatu service. Dia tidak hanya khotbah, tidak hanya menyanyi, tapi bisa menata kursi. Siapa yang berani membantah? Saya tidak bisa Pak menata kursi. Too difficult for me. It's too heavy. I have to think a lot. Saya rasa semua punya waktu, bisa bagi waktu, bisa menata kursi. Seorang pendeta yang juga dikenal, itu saudaranya Stephen Tong, Caleb Tong, ya, dari Bandung. Saya pernah mendengarkan ceramahnya waktu dia menata majelis, dia berkata gini, sebelum Bapak Ibu bisa mengatur gereja, harus belajar mengatur kursi gereja dulu. Waktu itu saya agak tersinggung sedikit. Wah, ini pendeta ngomongnya begitu ya. Sebelum Bapak Ibu ngatur gereja, harus bisa mengatur kursi gereja dulu. Baru dia jelaskan. Kalau mengatur kursi gereja yang benda mati saja, bengkak-bengkok tidak karuan, jangan gampang-gampang mengembalakan jemaat. Itu maksudnya, saudara. Ngepel gereja, membagi warta gereja, membagi buku nyanyian, merawat alat musik, membersihkan alat musik, operating sound system dan sebagainya. Itu service, saudara. Service. Siapa yang memerdekakan alat musik semahal ini, saudara? Kalau kotor, kalau rusak. Siapa yang memperhatikan nyetem setiap senar? Saudara, betapa hebatnya band dan orkestra. Kalau ada satu string saja yang fals, yang menonjol yang mana? Yang fals ini, saudara. Ini kalau tidak ada yang perhatikan, saudara, ini satu service. Maka berdasarkan firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa berdalih. Nah, oleh karena itu, kita simpulkan dulu bagaimana kita mengambil sikap soal mendayagunakan talenta ini. Itu berarti kalau saudara nanti menemukan talentamu, sadar, jangan merasa malu dan minder seperti Timotius. Tawarkan dirimu. Pak David, Irfan berapa waktu cuti, sampai Pak David yang main terus ya. Saya bisa Pak David main keyboard, dan maaf mungkin lebih pandai daripada Pak David. Boleh enggak saya membantu? Enggak apa-apa, saudara. Tapi Pak David juga akan ngetes diam-diam. Oh boleh. Ternyata memang hebat betul, saudara. Hebat betul. Why not? Tapi kadang-kadang budaya timur mempengaruhi, wah nanti dianggap sombong, betul? Masa menawarkan diri sebagainya. Tapi enggak apa-apa, menurut Alkitab boleh. Tuhan malah mencari, Tuhan memanggil, begitu. Pak Pendeta, saya melihat kok layarnya ini selalu merah terus ya. Bertahun-tahun merah, kalau lihat video merah itu pasti Houston. Bagaimana kalau saya ganti Pak, usul ini,
kalau boleh. Misalnya ya, apa saja yang saudara bisa perhatikan saudara. Itu service, itu pelayanan praktis saudara. Banyak. Jangan malu untuk menawarkan diri. Pak, saya punya ini. Nah, ternyata pakaian pantas pakai dibutuhkan di Ekuador. Kapan hari Pak suami mengumumkan ya. Jadi apa saja service itu. Nah, sebaliknya dari kita yang merasa diri senior tadi, kita belajar memberi kesempatan. Beri kesempatan, oke silahkan begitu. Tapi juga tahu diri dalam arti jangan karena orang menawarkan diri lalu terlalu cepat kita melibatkan. Paulus pun memberi nasihat kepada Timotius, jangan engkau buru-buru melibatkan orang yang baru bertobat. Jangan engkau mudah buru-buru menumpangkan tangan. Coba saudara, kalau ada orang tua kepalanya botak tumpangin tangan anak muda gitu, tersinggung enggak saudara? Ya saudara, kita harus jaga diri juga, begitu nasihat Paulus ya. Nah kalau orang baru diorbitkan, mungkin kita coba dulu dalam kayak grup, yang kelompoknya kecil, salah enggak apa-apa, teman sendiri. Ternyata hebat, bagus. Beri kesempatan nyanyi, ternyata bagus. Wah besok minggu ya, kamu ya, pertanyaan umum ya. Saudara senior memberi kesempatan. Yesus pun melakukan itu, kalau saudara baca, Yesus pernah mengutus 80 murid, 70 murid, diutus dua-dua. Mengapa dua-dua? Ya supaya saling menolong. Lalu waktu mereka pulang laporannya apa? Yesus, kami itu sudah nyoba meniru engkau ngusir setan, kok enggak mempan, gitu, enggak bisa gitu ya. Lapor. Lalu Yesus mengajar lagi ya karena kurang imanmu. Lapor lagi ya karena setan macam-macam. Yang jenis ini hanya bisa oleh doa dan puasa. Lalu Yesus mengajar tentang doa, tentang puasa, saudara. Tapi Yesus memberi kesempatan. Memberi kesempatan. Gagal diperbaiki, saudara ya. Nah, inilah yang perlu. Nah, kalau ini kita biasakan dalam gereja, maka sebaliknya orang yang merasa dirinya all round, merasa jenuh tadi, dia belajar mendelegasi, bebannya akan dikurangi, saudara. Bebannya akan dikurangi. Coba pikirkan yang merasa overloaded. Ada enggak yang kamu lakukan selama ini yang mestinya bisa dilakukan anggota gereja yang lain? Dikurangi, didelegasikan. Nyopir misalnya, antar jemput misalnya, menyanyi misalnya, soal teknis misalnya, main musik misalnya, ya. Yang lalu saya ngomong sama Pak Rubin, kami kehilangan Bapak berapa minggu ini, tidak ada yang main bass, saudara ya. Nah siapa tahu ada di sini atau mungkin masih di rumah disimpan, dia bisa main bass, saudara ya. Nah jadi disinilah talenta itu perlu kita temukan dan kita kembangkan. Nah pertanyaannya adalah bagaimana cara menemukan talenta ini. Nah di sini kalau mau dicatat silahkan, saya sampaikan ada 7 saran bagaimana secara cepat kita bisa menemukan talenta kita. Yang pertama buat daftar talenta atau karunia itu secara alkitabiah dulu. Saudara baca Roma 12, 1 Korintus 12, Efesus pasal 4, 1 Petrus pasal 4, boleh ditambah ayat-ayat yang lain, boleh ditambah pengamatanmu sendiri, buatlah daftar karunia, talenta, bakat apa saja. Pasti pajang. Saya pernah mencoba membuat daftar lebih dari 20, saudara. Jadi langkah yang pertama, buatlah daftar. Langkah yang kedua, bagaimana menemukan karunia Anda? Berdoa, minta petunjuk Tuhan. Karena namanya saja karunia. Rasul Paulus berkata apa? Berusahalah kamu untuk memperoleh segala karunia itu. Tetapi Tuhan yang menentukan. Tuhan yang memberi. Namanya saja karunia. Jadi saudara boleh berusaha, tapi kalau Tuhan beri karunia yang lain, terimalah yang lain itu. Bukan yang ini. Ini yang membuat kita damai sejahtera dalam pelayanan. Saudara, yang kedua adalah minta. Berdoa. Yang ketiga, dari 20 daftar tadi, mungkin lebih, pilihlah lebih dari 1. Misalnya, karunia iman, kelihatannya saya kok ada di situ. Nah, karunia kesembuhan mungkin ya, buat di situ misalnya. Karunia pelayanan musik,
Apa saja saudara tulis di situ? Karunia ngajar sekolah minggu. Pilihlah dari 20 karunia tadi lebih dari satu. Mengapa lebih dari satu? Ya supaya ada alternatif, karena minimal satu saudara sudah punya, yaitu waktu Anda. Belum potensi yang lain. Yang keempat langkahnya, setelah dipilih, cobalah dalam banyak bidang pelayanan, sesuai dengan yang sudah yakini tadi, cukup lama dan cukup sering. Perhatikan ini. Misalnya, saudara checking karunia kesembuhan. Mungkin saya mau coba mendoakan orang sakit. Nah itu saudara. Misalnya ya, saudara harus mencobanya itu, misalnya bergabung dengan tim kunjungan. Mencoba mendoakan orang-orang yang sakit, jemaat yang sakit dikunjungi, pasien di rumah sakit didoakan begitu. Tetapi perhatikan keterangan saya tadi, cukup sering dan cukup lama. Itu artinya apa? Jangan terlalu cepat menarik kesimpulan. Misalnya orang tumpangin tangan sembuh. Ternyata tanya sakitnya apa? Masuk angin, Pak. Oh, masuk angin. Terus sembuh, Pak. Sakitnya apa? Panu, Pak. Sakit panu. Saudara juga jangan terlalu cepat berputus asa. Mendoakan orang sakit, tumpangin tangan, enggak mari malah mati. Takut enggak saudara? Mendoakan orang sakit, habis tumpangin tangan malah mati. Aduh, Pak Pendeta, enggak berani saya, Bapak aja lah lain kali besuk, Bapak aja lain kali berdoa. Saya ini mungkin karunianya malaikatul maut ya Pak ya. Saya tumpangin tangan malah mati. Jangan terlalu cepat menarik kesimpulan seperti itu. Maka cukup lama, cukup sering. Saya membaca biografinya Tol Yong Kicho, tahu ya, di Korea itu. Ternyata dia dipakai Tuhan luar biasa sampai akhirnya dia menemukan karunia kesembuhan. Itu tidak semudah yang kita dengar kesaksiannya. Dia sendiri bertobat itu waktu dia sakit di rumah sakit, lalu ada pemudi ya bersaksi sama dia. Kalau Om mau sembuh, percaya Tuhan Yesus Om, kami doakan bisa sembuh gitu. Lalu dia yang waktu itu belum Kristen, dia mikir, apa iya toh? Nyatanya saya sakit gak sembuh-sembuh, cobalah saya berdoa dalam nama Yesus. Lalu dia berikrar, Tuhan, kalau apa yang dikatakan pemudi itu benar, aku mau berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan aku. Kalau aku sembuh, aku mau jadi hamba Tuhan dan mau melayani kesembuhan. Sembuh betul. Tol Yong Kicho sembuh. Waktu sembuh, dia ingat doanya, dia harus praktek saudara. Tuhan, saya sudah siap untuk Engkau pakai. Sesuai dengan komitmenku, kirimlah sekarang pasien, kirimkanlah orang yang perlu aku doakan. Ternyata pasien yang pertama kali minta didoakan, orang yang kakinya cacat, bengkok gini saudara, kakinya bengkok gitu. Aduh Tuhan, kasih PR kok terlalu berat. Ini saya baru awal Tuhan, itu kaki bengkok begitu. Yang lain Tuhan. Tapi dia ingat komitmennya. Maka dia belajar beriman. Ya sini, kita doakan ya. Aku sembuh dalam nama Yesus, kamu sembuh dalam nama Yesus. Masih bengkok saudara, kok masih bengkok? Lalu dia pergi. Tuhan kok masih bengkok, Tuhan tidak terjadi apa-apa Tuhan. Ya coba lagi. Wah dia belajar beriman lagi saudara dengan penuh konsentrasi, fokus. Lalu kaki yang bengkok ini, dia tekan itu. Dalam nama Yesus, lurus. Belum sembuh, teriak kesakitan, saudara. Ini pengalaman Yong Kicho pertama kali dia bersaksi seperti itu, saudara. Tapi akhirnya dia seperti firman Tuhan, berusahalah kamu memperoleh segala karunia. Tapi karunia itu memang daripada Tuhan. Nah, saudara, kalau bukan karunia bicara, karunia pelayanan. Nah, coba saudara cukup lama, cukup sering. Itu langkah yang keempat. Nah, langkah yang kelima, bagaimana menemukan karunia ini? Evaluasi hasilnya, buahnya. Kemudian cari yang paling mantap. Misalnya tadi karunia iman, karunia bernubuat, karunia mengajar, karunia kesembuhan. Saudara coba. Kemudian evaluasi. Dari yang saudara sudah yakini, sudah coba tadi, mana yang paling mantap, yang ada buahnya, yang ada hasilnya.
Ya kalau mendoakan orang sakit ya banyak yang sembuh misalnya begitu ya. Dan yang sembuh ya bukan yang sakit flu dan sakit panu, tapi yang kanker gitu ya, yang buta misalnya begitu saudara ya. Jadi yang nyata begitu, yang nyata. Nah, coba lihat buahnya. Itu langkah yang kelima. Yang keenam adalah konsultasi. Konsultasi dengan orang lain. Nah, ini ada syaratnya. Konsultasi dengan orang lain adalah orang lain yang betul kenal saudara, cukup lama, dan dapat dipercaya. Jangan orang yang justru menjerumuskan. Ada kok, kamu ada potongan singer kok. Bagus, tinggal menjahit saja. Padahal nggak bisa saudara ya. Asal menyanyi itu false gitu saudara ya. Dan dia pernah ikut kursus musik pun ditolak gurunya saudara ya. Nah, jangan menjerumuskan seperti itu. Cari orang yang kenal saudara, yang dapat dipercaya. Misalnya saudara lama kenal dengan Pak David, Pak Simon katanya. Pak Simon sudah kenal saya Pak. Selama ini saya ya kunjungan, yang ngajar sekolah minggu, ya terlibat dalam musik atau apa. Tapi saya masih ragu-ragu Pak. Kalau menurut Bapak saya ini cocoknya di mana sih Pak? Waktu saya kan terbatas Pak. Yang mana supaya lebih fokus? Nah, saya yakin beliau-beliau ini yang kenal saudara dan dapat dipercaya bisa membantu mengarahkan ya. Itu langkah yang keenam. Sekarang yang ketujuh. Masih belum jelas, masih bingung saudara. Yang ketujuh adalah secara karismatis. Nah, apa yang saya maksudkan secara karismatis? Tadi namanya karunia itu dari Tuhan. Tuhan yang memberi. Ya. Tuhan yang memberi. Maka kita minta pada Tuhan. Dan kalau kita membaca kitab Mazmur, itu ada saatnya ayat itu berkata bersorak-sorailah bagi Tuhan. Tapi ada saatnya seperti Mazmur 46 ayat 11 mengatakan, diamlah dan ketahuilah aku Tuhan. Jadi kalau saudara sudah frustrasi, sudah konsultasi, sudah coba ini itu, bingung. Saudara secara karismatis diam di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan yang secara karismatis memberi saudara karunia yang istimewa, yang supranatural. Apa itu misalnya? Ya, saya beri contoh. Termasuk istri saya ini seringkali mengeluh sama saya, aku ini kok bahasa Inggris ya tidak maju-maju, kursus berapa kali lupa gitu. Aku ini main musik dulu bisa, main home organ gitu, sekarang sudah tidak bisa gitu. Ikut kur jauh gitu. Wah, alasannya ya macam-macam gitu saudara ya. Merasa kok kurang bisa terlibat banyak dalam pelayanan begitu ya. Tapi ternyata suaminya kan dapat dipercaya. Suaminya kan kenal bertahun-tahun. Dan ternyata saya menemukan karunia istri saya yang istimewa, yang supranatural itu apa? Dia pendoa syafaat. Bangun lebih pagi dari saya. Tekun dalam doa. Dan saya merasa ini rahasia keberhasilan saya. Karena didoakan terus sama istri yang setia, doa syafaat. Anak menantunya yang di Amerika, yang Surabaya, yang Semarang, tekun didoakan. Gerejanya, si A, si B, si C. Karunia doa syafaat. Saya rasa banyak orang bisa berdoa. Ada yang bangun pagi memuji menyembah Tuhan, berdoa syafaat. Luar biasa, itu satu karunia. Karunia yang lain saya lihat dalam diri istri saya apa? Dia seringkali mendapat rema dalam saat-saat kritis untuk orang tertentu, bahkan untuk suaminya yang hamba Tuhan. Pada saat saya mau putus asa, saya frustrasi, dia itu bisa memberi ayat-ayat yang tepat. Ayat yang tadinya mungkin saya anggap, saya sudah hafal, sudah tahu. Tapi ayat itu berbicara, meneguhkan, menguatkan iman saya. Karunia yang lain apa saudara? Mimpi. Istri saya sering dapat mimpi dan tepat. Tapi kadang-kadang bahaya karena mimpinya itu apa? Ngomong sama saya, kelihatannya si A itu kok mau mati. Saya mimpi dia mau meninggal, serah terima map, serah terima jabatan. Besoknya ya mati orang itu. Ya kami ngelayat saudara. Mimpi-mimpi yang digenapi Tuhan. Sekali waktu juga aneh. Tiba-tiba dia digerakkan ngomong sama saya,
spontan, yuk kita ke kota sana. Ini luar kota, saudara. Anehnya saya juga tergerak yang sama. Oh iya ya, ayo ke sana. Gitu. Ada apa suami istri ini sehingga Tuhan gerakkan kami suami istri harus sekarang ke sana. Ternyata setelah sampai di sana, kami ketuk pintu rumahnya. Ternyata suami istri ini sedang bertengkar. Sedang bertengkar, lalu istrinya bukakan pintu, lalu suaminya itu sedang duduk di sofa, kepalanya diikat sapu tangan, saudara. Rupa-rupanya sedang bertengkar. Dia bilang, ini betulan Pak Andreas datang. Kami lagi pusing Pak, gitu sebagainya. Terus singkat ceritanya, dalam konseling ini, ternyata mereka sudah 2 tahun. Walaupun ke gereja bersama, tapi sudah tidak satu kamar, apalagi satu tempat tidur. Mudah-mudahan tidak ada di sini ya, ke gereja bersama saudara, tinggal satu rumah, tapi sudah tidak satu kamar, apalagi satu tempat tidur, 2 tahun mau bercerai. Tuhan pakai kami untuk mengonsel dan mendamaikan. Nah, hal seperti ini saudara, karunia-karunia yang supranatural, saudara. Tuhan bisa pakai itu. Sekali lagi ya, 7 buat daftar, yang kedua berdoa, yang ketiga pilih, yang keempat coba, yang kelima evaluasi, yang keenam minta konsultasi, lalu yang ketujuh secara karismatis, diam dan ketahuilah aku Tuhan. Sekarang bagian akhir daripada khotbah saya ini, bagaimana mendayagunakannya. Itu tadi cara menemukannya ya, cara menemukannya. Sekarang mendayagunakannya saudara. Kita kembali ke ayat mas kita, 2 Timotius 1 ayat 6. Berkata apa? Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Saya ingin garis bawahi kata ini, mengobarkan karunia yang ada padamu. Dalam bahasa Inggris dipakai kata stir up dalam King James ya. Itu dikatakan into flame, fan into flame, ya, kobarkanlah. Dalam King James dikatakan stir up. Stir up itu apa? Mengaduk. Stir up itu mengaduk. Di sini seperti bahasa Indonesia mengobarkan. Fan into flame, the gift of God. Enggak apa-apa, artinya sama. Saya akan pakai 3 kata ini. Mendayagunakan karunia. Pertama, temukan apa yang ada padamu, dikatakan sini. Mulai dari apa yang ada padamu. Artinya apa? Jangan mengada-ada, saudara. Kadang-kadang kita bisa konflik jiwa, stres, iri hati pada orang lain. Akhirnya frustasi karena apa? Kita membandingkan dengan orang lain, saudara. Lalu kita merasa tidak punya apa-apa tadi. Saya jadi ingat ilustrasi ini. Pada waktu Musa mau dipakai Tuhan, Musa juga berdalih apa? Aku tidak bisa bicara, betul? Pakailah orang lain. Lalu Tuhan menyediakan siapa? Harun, ya. Kemudian Tuhan berkata apa kepada Musa? Apa yang ada pada tanganmu, betul? Apa yang ada? Tuhan selalu mulai dari apa yang ada. Termasuk memberi persembahan apa yang ada. Tapi kadang-kadang ada orang Kristen yang terlalu berani. Tidak punya uang, mau nyumbang gereja, gisi ini bangun. Sepertiga dia semua, janji iman. Pulang minta cerai istrinya. Ya, enggak punya apa-apa saudara ya. Janji iman gitu saudara. Saudara. Sampai cincin kawin diberikan, ada loh saudara. Pulang rumah jadi ribut. Loh mam, kamu kok perhiasanmu enggak ada? Dirampok? Enggak dirampok. Loh diambil siapa? Pak Pendeta. Loh Pak Pendeta bagaimana? Ya saya serahkan tadi, janji iman. Mam, bukannya saya enggak setuju memberi, tapi itu kan punya nilai tersendiri. Saya bertelut loh waktu masang itu. Waktu melamar di bawah pohon kamboja ya enggak ingat. Itu punya nilai tersendiri. Kalau mama ngomong di rumah saya malah bisa kasih lebih gitu. Nah, ini kadang-kadang mulai dari apa yang ada. Kemudian stir up, mengaduk. Kalau enggak diaduk ibarat minuman dia akan mengendap, betul? Karunia saudara misalnya pandai masak ya. Tante Wah pandai masak misalnya. Karunia itu saudara, kalau enggak diaduk saudara, nanti resepnya saya lupa. Dulu berapa gram ya, dulu berapa sendok ya.
Sup itu pakai merica apa enggak ya? Ya saudara, ya kalau musik juga sama. Saudara, musik itu akord-akord saudara, jari ini kalau enggak dilatih saudara, akan mengendap. Visi dan misi kalau enggak melalui camp retreat diaduk, visi misi bisa luntur. Ibarat gelas itu saudara, makin ke atas makin besar, betul? Sirupnya kan di bawah. Kalau enggak diaduk, maka visi misi itu akan makin hambar, makin tawar. Hati-hatilah, gereja yang besar seringkali mengalami kekeroposan. Bisa menyimpang daripada visi dan misi. Maka harus sering diaduk, saudara. Nah, stir up your gifts. Kemudian kobarkanlah. Kalau api unggun tidak dikobarkan, dia akan padam. Talenta karunia saudara di bidang apapun, kalau itu tidak dilatih, dikembangkan, maka dia akan tertidur dan lama-lama mati. Kobarkan, aduk, bangkitkan, terjemahan lain, terjemahan lama bangkitkan. Kalau tidak dibangkitkan tidur saudara. Jadi artinya apa? Kalau saudara sudah menemukan, oh karunia saya bicara, oh karunia saya servis, apapun tadi namanya, saudara latih, saudara maksimalkan itu saudara. Kalau enggak, nanti akan rugi sendiri, akan hilang. Yang kedua, bagaimana mendayagunakan? Bukan dengan roh ketakutan, dikatakan Paulus kepada Timotius, ya. Ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Nah, ini agak panjang sedikit. Apa ini roh yang membangkitkan kekuatan? Hambatan orang untuk melayani, untuk bersaksi adalah rasa takut dan malu, betul. Dia dialami Timotius. Maka ini harus dikonter, saudara ya. Bukan dengan roh ketakutan, minder, rasa malu, takut, tetapi dengan roh yang membangkitkan kekuatan. Nah, sangat menarik saudara, kalau kita membaca roh yang membangkitkan kekuatan dalam bahasa Yunaninya itu dunamis. Dan kata dunamis ini sama kata dasarnya dengan dinamo, dinamit, dinamika, dan dinamis dari bahasa Yunani. Nah, dinamo itu adalah generator yang membangkitkan power, energi, betul? Itu sebabnya dari Yunani di Indonesia kan menjadi agak panjang. Bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Artinya roh yang membangkitkan energi. Dan saudara lihat generator itu kan dinamo, betul? Dinamo itu yang terkenal merek Bosch buatan Jerman, Lucas buatan Inggris. Tidak ada artinya kalau itu hanya ditaruh di stopwatch. Pak Andreas, saya beritahu ya, koleksi saya. Saya punya dinamo hebat, Bosch buatan Jerman, Lucas buatan Inggris, mana-mana. Itu Pak saya taruh di almari dalam stopwatch. Ya, tidak ada gunanya saudara. Dinamo itu akan berfungsi dan mengeluarkan energi apabila apa? Mau ditempel bahkan di tempat yang tersembunyi, di tempat yang paling bawah, di tempat nempel roda yang paling kotor dan diputar. Makin dia seser, pusing diputar, dia makin keluar energinya. Kalau saudara ingin mendayagunakan talenta, harus mau diorbitkan oleh pendeta, oleh komisi, oleh majelis saudara. Memang kadang-kadang merasa tidak biasa, wah gak enak, wah jauh ya, jauh. Ngajar sekolah minggu, waduh saya belum pernah. Seringkali kalau saya ketemu pemuda-pemudi yang alasannya selalu belum pernah, saya katakan begini, ya kapan pernah kalau tidak mulai? Pak Andreas juga tadinya belum pernah khotbah. Ya kapan pernah? Seringkali begitu kan? Kemarin cukup berhasil itu futsal. Nggak tahu apakah nanti si A ini mau lagi jadi panitia futsal untuk 4 tahun yang akan datang. Nanti kalau disuruh kan jawabnya Pak, yang lain ajar kok saya terus gitu. Oke lah, lalu Pak Pendeta cari yang lain. Kamu ya panitia futsal Pak. Saya belum pernah Pak, gitu. Lalu kembali kepada Markus ini. Kamu ya, saya sudah pernah Pak, saya terus bagaimana? Ya akhirnya macet kan, saudara. Mau enggak kita diputer, terutama yang belum pernah ini. Yang belum pernah diputar begitu. Dan dinamo itu harus siap ditempatkan pada tempatnya, saudara. Yang sederhana misalnya dinamo sepeda, saudara. Tempatnya di mana?
nempel di roda, kena kotoran. Kalau dinamo ini hebat, mengeluarkan energi hebat, yang dipuji apanya? Berkonya, lampunya. Hebat ya, lampumu terang sekali ya. Kalau saya dinamonya, kamu yang dipuji, aku ini yang di bawah, ini yang puter, seser ini, kena kotoran ini, kamu yang dipuji ya. Dan itulah roh dinamo. Siap diputar dan hanya Tuhan dimuliakan. Itu sebabnya maka ditutup tadi dengan ayat biarlah Bapa yang dipuji muliakan dalam surat Petrus tadi. Saudara, yang keempat ya tadi, jadi jangan minder, jangan takut, jangan pesimis, tetapi dengan roh yang membangkitkan kekuatan. Saudara ingin tahu bedanya toh orang yang pesimis sama optimis? Ingin tahu? Ngujinya itu gampang. Kalau saudara ingin tahu orang ini optimis apa pesimis ya, saudara kasih kue donat. Apa komentarnya dia? Kasih kue kok bolong. Ada lubangnya Pak, saya minta yang bulat Pak. Itu orang yang pesimistis. Tapi kalau orang yang optimis saudara, kasih kue donat malah nantang. Pak, yang lubangnya lebih gede ada Pak? Loh nantang kamu? Enggak Pak, saya minta yang lubangnya gede. Pinter dia, karena apa? Kalau donat lubangnya gede, rotinya makin panjang. Pandai dia saudara ya. Nah, yang keempat saudara, kita lanjutkan ayat 8 ya. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita karena Injil. Yang keempat ini kita harus dengan roh kasih dan ketertiban. Kemudian yang kelima adalah bersedia membayar harganya. Kalau istilah keren sekarang adalah self sacrificing, ya, sacrificing yourself. Tapi dengan roh disiplin dan kasih dikatakan. Ini penting. Contoh sederhana paduan suara saja. Paduan suara supaya sukses itu dibutuhkan dua ini, kasih dan disiplin. Kalau kasih saja saudara, apalagi kalau kasih ini ditafsirkan kasihan, enggak jadi ini paduan suara. Dia seringkali terlambat, kadang-kadang ikut latihan, kadang-kadang tidak gitu ya. Kemudian yang lain merasa terganggu. Sudahlah Pak, orang seperti itu tegur aja sudah, enggak usah jadi singer lah, enggak usah. Kasihanlah, kasihan. Apalagi dia anak majelis. Lah ditambah gitu saudara ya. Kasihan gitu ya saudara ya. Ya akhirnya ya sudahlah gitu. Yang lain lagi enggak mau pakai pakaian seragam. Pak, saya lupa Pak pakaian seragam. Ini bagaimana ini? Sudahlah jangan ikutlah, nanti ganggu sendiri gitu. Enggak apa-apalah, ini kan gereja, cuma gereja sajalah, kasihan lah. Sudahlah biar nyanyi taruh belakang. Dia suara sopran taruh bass bagaimana gitu. Nah ini kalau kasih tapi nggak ada disiplin. Disiplin itu ya kesepakatan jam berapa latihan, pakaian seragam atau tidak saudara. Tempatnya itu kalau bass di mana, tenor di mana, bariton di mana. Saudara, tanpa kasih dan disiplin mendaya gunakan karunia ini akan rusak. Maka nasihat Rasul Paulus bukan dengan roh ketakutan, roh membangkitkan kekuatan, tapi dengan kasih dan ketertiban. Ya, itu ayat 7C. Dan kasih dan ketertiban. Dan yang 8 ini yang berbicara tentang membayar harganya tadi. Mau menderita. Jangan malu dan mau menderita. Karena aku dan karena Injil. Kalau mau melayani Tuhan, mengobarkan karunia, mengorbankan talenta, mengaduk talenta, tidak mau menderita. Ya lebih baik kukut dari awal, saudara. Saya senang karena saya ketemu dengan majelis baru yang pada waktu dia menghadapi masalah-masalah akhirnya datang pada saya begini. Benar kata Pak Andreas, untung Pak Andreas sudah beritahu saya. Apa itu? Dulu ingat enggak Pak Andreas ngomong, Pak, kalau Bapak jemaat biasa mungkin enggak melihat ya masalahnya gereja, bobroknya gereja itu kayak apa, masalahnya kayak apa. Tapi nanti Bapak makin dalam, makin masuk, Bapak makin tahu bobroknya gereja, masalahnya gereja.
bener ya Pak, makin saya jadi majelis makin tahu masalahnya banyak Pak, gini-gini. Untung Bapak sudah beritahu itu. Kalau enggak, mundur saya Pak, bisa kecewa, bisa frustrasi. Itu sebabnya Yesus itu bijaksana. Dari awal Yesus memilih murid, Yesus berkata apa? Ikutlah aku. Siapa yang mau menjadi muridku, mau mengikut aku, dia harus mau memikul salibnya. Bukan salib Yesus, salibnya. Maksudnya salibnya dewe-dewe gitu saudara. Ya, mau memikul salibnya. Tapi kadang-kadang kita cari jiwa terbalik. Kita bujuk, yuk pindah ke gereja saya ya. Musiknya bagus loh. Kecuali minggu keempat disediakan makan siang. Gitu ya, enak gitu. Sakit dikunjungi, didoakan, gratis gitu. Dapat beasiswa gitu ya. Wah gitu, sehingga supaya gereja penuh gitu. Saudara, kok lain sama Yesus? Kamu mau ikut gereja FGF? Kamu mau ikut gereja sini? Siap ikut salib, mau menderita? Wah ya, pikir-pikir dulu Pak. Itulah cara Yesus menyeleksi. Dari awal sudah ditantang pemuridan, discipleship. Salib, mau membayar harganya. Rasul Paulus menasihati Timotius yang muda, yang malu, yang takut, yang minder ini dengan tantangan salib. Mau menderita. Ya, yang keenam, tahu tempat dan fungsinya, saudara ya. Ini aplikasinya ada di dalam Korintus 12 ya, diilustrasikan tubuh itu seperti setiap anggota ada tempat pada sendinya. Ya, berbeda banyak anggota tapi untuk kepentingan bersama. Nah, tahu tempat dan fungsinya. Jadi saudara misalnya anggota gereja sebagai jempol ya, sebagai ibu jari. Ya tempatnya di sinilah. Nah, kalau kelingking ya tempatnya di sini begitu. Enggak perlu iri hati. Nah, kadang-kadang terjadi iri hati, konflik karena apa? Dia bukan ibu jari tapi minta pindah di sini. Lalu yang kelingking minta pindah di sini. Saudara, padahal masing-masing itu istimewa. Apa istimewa kelingking? Waktu menyembah Tuhan dia itu malah paling dekat. Lalu dia itu fungsional sekali karena bisa masuk ke lubang hidung dan lubang telinga, saudara. Jempol ini ibu jari nggak bisa. Masing-masing punya spesifikasi, saudara. Ya, jadi terimalah itu, saudara ya. Masing-masing tahu tempat dan fungsinya. Jadi kelingking ini fungsinya apa? Tempatnya di sini fungsinya untuk membersihkan kotoran. Ya. Jari telunjuk fungsinya untuk mengajar. Kayak anak-anak jangan nakal ya. Fungsinya dosen, tempatnya di sini. Nah, ini bos ini. Tanpa cap jempolnya dan tanda tangannya bendahara tidak akan keluar uang. Gitu ya. Ya. Lalu ini bagian inventaris menyimpan apa ini? Emas milik gereja. Karena apa? Dia punya nama baik, jari manis. Betul dah? Di masyarakat dikenal baik, dapat dipercaya. Ya emasnya gereja kasihkan dia aja lah biar disimpan. Lalu yang tengah ini untuk apa saudara? Oh ini kok nganggur Pak ya? Enggak nganggur. Ini juga spesifik istimewa. Coba ibu-ibu. Cik, wah kalau masak ngicipinnya pakai jari mana? Ini kan? Ya dah? Ini seksi konsumsi. Kalau pakai ibu jari terlalu banyak Pak nanti Pak. Sedikit aja ngicipinnya ya. Kalau ini lah kaki kan kotor Pak. Jadi pakai jari tengah ini ngicipi. Jari tengah ini justru nganggur ini bersih. Kedua paling panjang sehingga kalau dulet itu tart gitu ya, dia enak gitu. Nah, gitu. Jadi ini punya talenta sendiri, punya tempat dan fungsinya sendiri gitu. Jangan diputar balik. Kalau diputar balik ya meskipun kelingking ya sudahlah ini tukar tempat lah ya gantian ya. Aku bosen dah, aku jenuh. Kamu di sini. Nanti keluar situ salaman sama saya bingung. Ini kamu jari kanan apa kiri toh kamu? Jadi bingung, saudara. Seluruh tubuh dipermalukan hanya karena salah tempat, salah fungsi. Nah, inilah yang saya bisa sampaikan, saudara. Bagaimana saya ingin, walaupun gereja ini belum terlalu besar, tapi supaya jangan yang satu terlalu overloaded, akhirnya jenuh dan mengeluh. Tapi yang satu merasa minder, aku ini bisa apa atau aku tidak bisa apa-apa. Bagainya, sehingga unbalance ya, tidak seimbang.
maka ikutilah nasihat firman Tuhan ini. Sekali lagi, karunia yang sebanyak itu dibagi dua, karunia bicara dan karunia pelayanan praktis. Saudara pasti ada di antara dua ini, bahkan banyak yang punya karunia double, betul? Pinter nyanyi, pinter main musik, iso ngatur kursi, ngicipi konsumsi sisan, gitu saudara ya. Wah ini bisa ya, jadi double porsi, ada yang begitu. Tapi supaya tidak overloaded, tadi yang punya talenta-talenta yang lain coba daftarkan dirimu, tidak sama malu. Tuhan, aku mau melayani Engkau, aku ada waktu Tuhan. Ya, supaya yang berat ya sama dipikul, yang ringan sama dicincin.